Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan melakukan praktikum secara virtual. Nah, pada masa pandemik COVID-19 seperti ini, kita tidak dapat melakukan praktikum secara normal baik di sekolah maupun di jurusan biologi ya. Nah, karena itu Kak Bio di sini akan mengupload beberapa konten yang berkaitan dengan praktikum yang kami beri. Nama kontennya adalah praktikum di rumah aja. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan praktikum atau pengamatan terhadap amfibi. Dalam hal ini adalah katak. Nah, akan terbagi menjadi 3 poin. Pertama, kita akan melakukan pengamatan terhadap siklus hidup dari amfibi ini atau katak ini. Yang kedua, kita akan membahas morfologinya, mulai dari bagian anterior, posterior maksudnya ventral, dorsal. Nah, itu yang akan kita bahas pada poin yang kedua. Dan pada poin yang ketiga, yang terakhir, kita akan melakukan pengamatan terhadap anatomi dari amfibi, yaitu katak. Bagaimana bagian-bagian atau organ-organ yang ada di dalam katak. Nah, itu akan kita pelajari pada poin ketiga dari video kali ini. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, saya ingatkan silakan subscribe terlebih dahulu. Ayo kita belajar bersama-sama, terus semangat untuk belajar dan melakukan aktivitas di rumah aja. Oke, silakan tekan tombol subscribe, share dan like jika konten video ini membantu kalian dalam melakukan pembelajaran di rumah. Nah, teman-teman, pada kegiatan pertama ini kita akan melakukan pengamatan terhadap siklus hidup dari katak. Oke, katak melakukan metamorfosis secara sempurna ya dalam siklus hidupnya. Mulai dari telur, kemudian berudu, katak muda, dan katak dewasa. Nah, kenapa sih dikatakan sebagai amfibi? Karena amfibi ini hidup pada dua habitat. Pada fase berudu, habitatnya di air, dan pada fase dewasa, habitatnya itu di darat. Nah, itu adalah ciri khusus dari hewan amfibi yang merupakan salah satu kelas dari vertebrata. Oke, bagaimana sih proses terjadinya awal dari siklus hidup dari katak? Nah, teman-teman, katak itu melakukan fertilisasi secara eksternal. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses bertemunya antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Dalam hal ini adalah sperma dari katak dewasa yang jantan akan bertemu dengan sel telur dari katak dewasa betina di luar tubuhnya, yaitu di dalam air atau di dalam genangan air. Inti sel dari sel sperma itu menyatu atau melakukan fusi dengan inti sel dari sel telur yang dihasilkan oleh betina. Maka hasilnya adalah telur yang merupakan hasil fertilisasi disebut dengan zigot. Nah, yang saya tampilkan di screen ini atau di layar ini yaitu terbentuknya zigot. Oke, kita perhatikan. Nah, di bagian tengah ini adalah zigot. Kemudian ada selaput atau kapsul yang mengelilingi dari telur ini atau dari zigot ini. Nah, coba diperhatikan bagian ini. Ini adalah kapsul yang melindungi atau selaput yang melindungi zigot yang ada di dalamnya. Sehingga zigot ini tidak mudah rusak oleh perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan air. Nah, ini adalah hari pertama ketika terjadi proses fertilisasi. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah hari pertama. Kita bergeser ke hari ketiga. Nah, ternyata pada hari ketiga setelah proses fertilisasi, di mana sudah terbentuk bagian ekor di posterior tubuhnya dan udah terbentuk mata. Nah, mata pada bagian anterior dari tubuhnya. Coba kalian perhatikan, di sini adalah ini adalah insang. Nah, insang ini terbagi menjadi
3 pasang. Oke. Nah, ini di bagian sisi kiri dan sisi kanannya. Oke, bisa diperhatikan ya. Yang bagian ini, nah ini adalah insang. Ingat bahwa berudu itu bernafas dengan insang dan kulit. Nah, insang itu mulai terbentuk pada hari ketiga. Oke, jadi ini untuk ekornya. Nah, ekornya itu ada siripnya sebenarnya. Jadi ekor itu di bagian tengah, bagian dalam, yang kemudian dikelilingi oleh sirip. Di bagian atas ini adalah sirip dorsal. Dorsal itu mengacu kepada bagian punggung dari tubuh makhluk hidup ya, atau tubuh hewan. Sedangkan ventral ini adalah sirip ventral di bagian perutnya. Jadi sirip di bagian bawah dari ekornya. Secara keseluruhan ini adalah ekor dari berudu. Oke, sekarang kita perhatikan lagi. Seiring bertambahnya usia dari berudu ini, ternyata pertumbuhan insang eksternalnya itu terjadi ya, memanjang. Nah, silakan diperhatikan. Ini adalah mulai hari ketiga sampai seterusnya itu akan insangnya itu akan bertambah panjang sehingga terbentuk penjuluran-penjuluran insang yang disebut dengan insang eksternal. Kemudian bagian tubuhnya itu akan lebih memanjang, terutama bagian ekor. Karena berudu itu bagian tubuh yang dominan itu adalah bagian ekornya, lebih panjang dibandingkan bagian tubuh utamanya. Nah, sekarang kita perhatikan, ternyata insang eksternal ini akan berhenti pertumbuhannya atau mengalami degradasi. Nah, sekarang kita lihat degradasi itu adalah penghilangan bagian yang sudah tidak dibutuhkan itu pada sampai minggu keempat. Jadi apa yang terjadi? Nah, pada minggu keempat ini berudu bukan berganti bernapas dengan paru-paru, enggak. Tapi berudu ini masih bernapas dengan insang. Sekarang insangnya disebut dengan insang internal. Jadi insangnya itu sudah terdapat di bagian dalam tubuhnya, berbeda dengan hari ketiga sampai sebelum minggu keempat. Jadi ini adalah minggu keempat, dan sebenarnya di sini sudah terbentuk tonjolan-tonjolan sebagai cikal bakal tumbuhnya bagian ekstremitas bawah. Ekstremitas itu atau kita katakan sebagai tungkai bawah atau kaki belakang. Nah, bagian ini ekornya bertambah panjang dan siripnya melebar ya, baik sirip dorsal maupun sirip ventral. Oke, jadi pada minggu keempat ini yang utamanya adalah berudu sudah bernapas dengan insang internal. Oke, sekarang setelah minggu keempat apa yang terjadi? Nah, kita ke minggu ke-6. Oke, sekarang di minggu ke-6 yang paling menonjol di sini adalah bagian ini, bagian kepalanya. Nah, di sini sudah mulai nampak perubahan menjadi katak. Yang tadi bagian kepalanya itu masih berbentuk bulat, sekarang sudah mulai membentuk lonjong ya, terutama di bagian mulutnya. Kemudian tonjolan untuk pertumbuhan dari tungkai bawah atau kaki belakangnya ini sudah mulai menonjol. Nah, artinya sudah akan mulai dihasilkan atau sudah mulai mengalami pertumbuhan untuk tungkai belakangnya atau kaki belakangnya. Oke, sekarang kita lanjut ke jadi dari minggu ke-6 itu sudah akan mulai muncul. Oke, ini supaya sisinya lebih dilihat bagian kaki belakangnya, coba kita perhatikan. Nah, ini jadi mulai dari tonjolan tersebut akan membentuk bagian kaki belakangnya itu akan mulai membesar sampai pada minggu ke-9. Jadi pada minggu ke-9 ini berudu sudah memiliki tungkai belakang atau kaki belakang yang sempurna. Coba kita perhatikan, jadi bagian ekornya itu kan punya sirip yang membantu dia berenang, si berudu ini berenang. Nah, sekarang berenangnya itu sudah mulai digantikan dengan kaki belakang
yang memiliki selaput di antara sela-sela jarinya. Nah, sekarang perhatikan ini bagian bagian posterior. Kita perhatikan siripnya itu atau pergerakan kakinya itu akan membantu dia berenang. Artinya apa? Ketika sudah ada alat untuk berenang, ekornya masih dibutuhkan nggak? Nah, ekornya ini lama-kelamaan sudah tidak diperlukan. Maka seiring pertumbuhan dari berudu ini yang sudah memiliki kaki belakang, maka akan terjadi degradasi dari ekornya. Degradasi itu adalah penurunan fungsi atau bagian tubuh yang sudah tidak diperlukan itu akan mengalami penurunan. Nah, sekarang kita lihat minggu ke-9 sampai minggu ke-16 sudah terbentuk tungkai depan ya, kaki depan. Nah, sekarang kita perhatikan apa sih yang membedakan? Kaki depannya itu lebih kecil dibandingkan dengan kaki belakang. Dan perbedaan kedua, kaki depan itu hanya memiliki selaput yang sedikit dibandingkan dengan selaput pada kaki belakang yang hampir menutupi sela-sela di jarinya. Jadi ini perbedaannya. Gimana dengan ekornya? Ekor pada minggu ke-16 ini masih ada, tapi sudah mulai mengalami pemendekan yang saya katakan sebagai degradasi tadi ya. Sekarang ini sudah dikatakan sebagai katak. Nah, katak yang berekor. Jadi minggu ke-9 itu masih dikatakan berudu dengan tungkai belakang atau kaki belakang sudah terbentuk. Pada minggu ke-16 ini kaki depannya udah mulai terbentuk atau sudah terbentuk dengan sempurna sampai minggu ke-16, tapi ekornya masih ada. Nah, di sini dikatakan sebagai katak yang berekor. Nah, sekarang pada minggu ke-17, nah sekarang kita lihat ini minggu ke-16. Minggu ke-16, oke, saya gini deh supaya ekornya itu kelihatan. Nah, seiring pertambahan usianya, ekornya itu akan memendek ya. Sekarang perhatikan. Nah, gitu. Ekornya di sini sudah sangat pendek. Kemudian pada minggu ke-17, sejak terjadinya fertilisasi sudah terbentuk katak muda. Jadi, katak muda itu adalah peralihan dari habitat di air menuju habitat yang di darat. Jadi di sini apa yang terjadi yaitu fungsi paru-parunya sudah maksimal terbentuk. Sebenarnya paru-paru itu mulai terbentuk pada minggu ke-9 sampai minggu ke-16. Jadi mulai ada peralihan dari fungsi insang digantikan dengan fungsi paru-paru. Sehingga katak ini bisa hidup di habitat yang baru yaitu habitat darat. Yang sebelumnya fase berudunya hidup di habitat air. Nah, sekarang apa sih yang terjadi pada ekornya? Nah, di sini ekornya udah nggak ada. Kalau kita hubungkan dengan sitologi atau ilmu yang mempelajari tentang sel, di bagian ekornya itu terdapat konsentrasi lisosom yang banyak ya. Lisosom fungsinya apa? Lisosom itu fungsinya untuk mencerna sel. Jadi pencernaan secara intraseluler. Jadi yang mengalami degradasi ekornya ini sebenarnya yang menghilangkan ekornya itu adalah fungsi lisosom pada tingkat sel. Sekarang kita ulang lagi. Pada minggu ke-19 dia sudah loncat ke darat. Oke, kita percepat. Nah, telur ini adalah fase di mana embrio sudah mulai terbentuk. Oke, ekornya sudah mulai memanjang pada hari pertama. Hari ketiga insangnya udah kelihatan. Nah, ini adalah insang eksternal. Jadi mulai hari ketiga pertumbuhan insang eksternal terjadi sampai insang eksternal digantikan dengan insang internal pada minggu ke-4. Nah, di minggu ke-4 sudah mulai terbentuk tonjolan di bagian untuk pertumbuhan kaki belakangnya. Pada minggu ke-6, tonjolan itu semakin keluar dan terbentuk tungkai belakang pada minggu ke-9. Nah, pada minggu ke-9 ini fungsi paru-parunya ini udah mulai terbentuk
dan terbentuk sempurna mulai minggu ke-16 dan digantikan seutuhnya. Fungsi insang itu digantikan oleh fungsi paru-paru pada minggu ke-17 yang kemudian dia menempati habitat yang baru di darat. Oke, gimana untuk siklus hidup dari katak? Sudah cukup jelas? Nah, kalau ada pertanyaan silakan cantumin di kolom komentar. Kita dapat berdiskusi di kolom komentar. Jadi ini adalah kegiatan pertama kita, pengamatan terhadap siklus hidup dari katak. Oke, kita lanjutkan pada morfologi. Morfologi itu apa? Morfologi itu adalah bagian luar dari katak, dan pada kegiatan ketiga kita akan membedah katak ini dan melihat organ-organ bagian dalamnya. Oke, kita akan lanjut pada video selanjutnya.